Bab 3765. Muridnya pun ada di sana. Jika sesuai perkiraan, setidaknya itu adalah tempat yang dijaga oleh roh binatang 6 pola. Jawab si tua. Mendengar berita itu, semua kultivator menjadi sedikit heboh. Kita beruntung sekali. Roh binatang 6 pola, energi bintang padatnya pasti sangat banyak. Sebelumnya, aku pernah membunuh 3 ekor roh binatang tingkat 5 dan langsung mengumpulkan 30% energi ke dalam cincin ini. Jika memang tingkat 6, aku rasa pasti akan langsung bertambah lebih dari 20% lagi. Hanya saja roh binatang 6 pola itu sangat kuat. Apakah kita bisa menghadapinya? Apakah ini perlu dikatakan, dengan adanya kakak seperguruan Su di sini, roh binatang 6 pola itu tidak ada apa-apanya. Selain itu, kita telah mendapat tambahan 4 orang lagi, kekuatan kita pun menjadi jauh lebih kuat. Gary Su juga merenung setelah mendengarkannya. Sesuai dengan kemampuan roh binatang 6 pola itu, aku bisa menghadapinya, kalian tenang saja. Begini saja, aku akan pergi melihatnya lebih dulu, lalu memastikan kapan semuanya menyatu. Kalian semua tetap di sini saja untuk mengumpulkan energi dan menyiapkan diri untuk beraksi kapanpun. Baik, jawab para kultivator sambil mengangguk dengan hati gembira. Selain untuk saling menghangatkan, alasan mereka berkumpul bersama adalah demi mendapatkan energi bintang fajar. Sekarang, mereka punya target baru, tentu saja merasa sangat gembira dan bersemangat. Setelah itu, Gary Su mengajak si tua dan beberapa orang lainnya menuju ke bagian dalam hutan, sementara Eric Kin duduk bersila di tempat yang tenang sama seperti yang lain. Saat mata kembali melihat ke kejauhan, tepatnya wanita bernama Sunny Yue yang juga duduk bersila di atas batu Bluestone, Eric Kin merasa sangat terkejut. Wanita itu memiliki penampilan yang biasa saja dan termasuk tipe yang tidak menonjol saat berada di keramaian. Kultivasinya juga sebatas memenuhi syarat, tidak kurang dari fase penilaian 1 penurunan, hanya saja hawa yang terpancar pun sangat biasa. Namun, semua itu hanyalah samaran yang diciptakan oleh wanita itu. Menembus taktik ilusi yang diciptakan, Eric Kin dapat melihat wajah asli wanita itu dengan mudah. Kenapa Eric Kin mampu melihat menembus taktik ilusi dengan sangat tenang meski terpisah jarak jauh? Sederhana sekali, karena taktik ilusi itulah yang paling dia kuasai. Dengan kata lain, teknik inilah yang selalu menjadi bahan pengajarannya. Di daratan Jiushu, Eric Kin tidak mengajarkan teknik-teknik dari dunia dewa daratan kepada banyak orang, dan soal taktik ilusi, hanya 1 orang yang beruntung mendapatkan ajarannya. Kailin Song, bisa-bisanya wanita itu tidak bersama Istana Bintang Kota F, melainkan datang seorang diri, apa yang akan dilakukannya? Melihat murid wanita murah yang diterimanya di daratan Jiushu itu, Eric Kin langsung mengerutkan kening. Berbeda dengan pelatihan tanpa partai, para kultivator Istana Bintang dari berbagai daerah harus memasuki tempat ini bersama kelompoknya. Oleh karena itu, meskipun hutan pagi kabut berukuran sangat besar, tetapi jika masuk secara bersama-sama, dan semuanya berada di luar wilayah, dalam waktu 1 atau 2 hari saja akan ditemukan 4 hingga 5 orang kenalan baru. Siapa yang tidak kenal Kailin Song? Dia adalah murid kesayangan Tuan Istana. Mungkinkah dia tidak menemukan kenalan baru? Alhasil, sekarang Kailin Song tidak mengalami sedikit pun luka di badan dan juga tidak seperti sedang dalam masalah, malah menyamar dan pergi ke dalam liga bantuan sendirian. Apa-apaan ini? Dia sendiri tahu bahwa, jangan lihat Kailin Song yang selalu patuh padanya, semua itu karena sebelumnya telah diajari habis-habisan. Bagi yang lain,
Kailin Song adalah orang unik yang penuh ide-ide gila di kepalanya. Namun, untuk saat ini, sebelum memastikan apa yang akan dilakukan muridnya itu, Eric Kin tidak bersuara mengakuinya dan berencana mengamatinya terlebih dulu. Memanfaatkan waktu istirahat, Eric Kin akhirnya memiliki kesempatan untuk memasukkan jiwa dewa ke dalam ruang memurnikan obat untuk mempelajari apa yang telah didapatkan di tempat perdagangan sebelumnya. Si tua berkumis putih dari organisasi rahasia siluman tiba-tiba menyerang. Eric Kin langsung mengumpulkan semua armor iblis emas dan benda-benda lain yang dikeluarkan dari dalam batu iblis. Oleh karena itu, semua harta karun yang dibuka saat itu berada dalam tangan Eric Kin. Dan Lela Yuan juga berkata bahwa dia tidak menginginkan barang-barang itu, maka semua menjadi milik Eric. Yang terdapat di dalam bukan hanya sebagian slip giok dan senjata berharga, tetapi yang paling penting, ada barang dewa tingkat 5 yang membuat Eric Kin cukup tergoda, dan benda itu adalah perisai pelindung yang sangat kokoh. Sebelumnya dia melarikan diri terlebih dahulu dan kemudian memulihkan diri dari cedera, tidak pernah menyisihkan sedikitpun waktu, hingga kini baru memiliki waktu untuk menenangkan diri dan mempelajarinya dengan cermat. Duduk bersila di ruang memurnikan obat sambil melambaikan tangan, Eric Kin mengeluarkan semua barang yang didapatkan dari ruang benda berharga. Berbagai jenis cahaya berpancar, langsung menerangi ruang abu-abu memurnikan obat. Yang paling memikat mata adalah armor iblis emas yang melayang di udara, dengan cahayanya kian mengalir layaknya sungai kecil, terus-menerus mengelilingi dan menyilaukan mata. Sedangkan di permukaan tanah samping, ada banyak sekali benda berharga dengan kualitas baik. Bahkan di bagian belakang juga menumpuk ribuan batu iblis dengan ukuran berbeda-beda. Benar sekali, saat itu melihat si tua akan mengirim beberapa orang pergi, Eric Kin melambaikan tangan langsung mengambil pergi semua batu iblis di lantai pertama pagoda. Jika memang ruang benda berharga bisa mengeluarkan benda sejenis perisai tingkat 5 seperti itu, siapa tahu masih ada barang lain di dalamnya, intinya ambil saja yang ada dulu. Belum ada niat untuk memeriksa soal batu iblis, Eric Kin pun mulai memeriksa benda berharga yang diperolehnya secara satu persatu. Total slip giok berjumlah 3, setelah diperiksa menggunakan kerohanian, ternyata semuanya termasuk teknik klan iblis. Tingkatan tertinggi di antaranya diperkirakan mencapai ilmu dewa tingkat 4. Ini membuat Eric Kin sedikit merasa kecewa. Awalnya, dia berpikir bisa mendapatkan ilmu dewa, namun jika teknik sihir, nilainya pun jauh lebih rendah. Sesuai logika, Eric Kin dapat mengendalikan aura roh jahat, dan ilmu sihir setingkat itu tampaknya juga memiliki sedikit kegunaan. Kenyataannya, dia bisa mengubah energi Reiki menjadi aura roh jahat melalui proses pemindahan. Tetapi hal itu membutuhkan proses cukup lama, aura roh jahat pun hanya bisa mengeluarkan ilmu sihir secara langsung, dan tidak dapat disimpan dalam diafragma maupun saraf. Semakin kuat teknik sihir yang dikuasai, semakin banyak pula aura roh jahat yang dibutuhkan, sama saja dengan semakin banyak proses pemindahan yang harus dilakukan. Ini juga berarti jika Eric Kin mengeluarkan teknik sihir dengan tingkatan sama, dia perlu mengubah aura Reiki menjadi aura roh jahat dalam jumlah banyak, kemudian menggunakan aura roh jahat untuk mengeluarkan ilmu sihir. Kecuali teknik sihir itu sangat besar, jika tetap sebanding, melakukan pemindahan beberapa kali lebih banyak mungkin saja akan kehilangan kesempatan terbaik, atau bahkan didahului orang lain. Oleh karena itu, tiba di dunia itu, Eric Kin sudah jarang sekali menggunakan ilmu sihir klan iblis. Kecuali teknik 3 penguncian dari klan iblis yang cukup istimewa dan tidak ada penggantinya.
dan teknik itu hanya akan digunakan oleh Erikin saat membantu mengunci orang lain, dan tidak perlu cemas akan kesempatan terlewatkan. 3 teknik klan iblis itu pun sudah Erik pelajari hingga jelas, ternyata semuanya termasuk ilmu sihir, kegunaannya saat ini pun tidak begitu besar. Hanya saja setelah meletakkan slip giok, otak Erik mulai berpikir keras lagi. Mungkin saja, di saat-saat tertentu, teknik-teknik sihir ini bisa dimanfaatkan. Contohnya aku bisa menggunakan ilmu sihir klan iblis itu untuk mengadu domba orang lain. Bagaimanapun juga di daratan Jiushu belum terdengar ada kultivator biasa yang mampu menggunakan teknik sihir itu. Sebagai contoh, dirinya menyamar menjadi kultivator klan naga sisik, lalu membunuh seorang anggota klan unggas. Apakah bisa menciptakan cekcok di antara mereka? Kenyataannya, jangankan daratan Jiushu, dunia dewa daratan sekalipun, Erikin belum pernah dengar ada orang yang menguasai teknik sihir. Mungkin saja dirinya masih terlalu lemah sehingga tidak mampu bertemu orang-orang itu. Mungkin saja identitas dirinya sebagai anggota bintang biru membuat dirinya berbeda dengan orang lain. Tetapi semua itu hanyalah dugaan sementara. Lihat saja bagaimana perkembangan rapat terbesar kelak, apakah sungguh bisa dimanfaatkan. Setelah menyimpan kembali slip giok miliknya, Erikin lanjut melihat ke arah beberapa benda berharga lainnya. Kali ini cukup beruntung, sebagian besar yang didapatkan adalah barang dewa atau senjata berharga yang digunakan bangsa manusia. Dengan begitu dirinya pun bisa menggunakannya secara langsung. Bersambung.